Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azinallahu wa iyyakum. Kita akan lanjutkan kembali membaca dan telaah Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, kita masih melanjutkan tentang ahammu fadhailil ilmi, yaitu eh, keutamaan-keutamaan dari menuntut ilmu syar'i atau keutamaan ilmu syar'i gitu ya. Eh Kalau di cetakan saya di Muasasah di halaman 19 kita masuk kepada keutamaan yang keenam. Penulis rahimahullah taala mengatakan anna ahlal ilmi humul qaimuna ala amrillahi ta'ala hatta taqumas sa'atu. Ahlul ilmi yaitu orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang qaimuna ala amrillahi, yang tetap teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala hatta taqumas saatu, sampai terjadinya hari kiamat. Wa istadallu dzalika bihadits Muawiyah radhiyallahu taala anhu yaqulu, dan hal itu ditunjukkan oleh hadis dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu yaqulu, ia mengatakan Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka yufaqihu fid dini, Allah akan fahamkan dia terhadap ilmu agama. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Aku hanyalah yang membagikan, wallahu yu'ti, dan hakikatnya Allah yang memberikan. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi. Dan umat ini itu akan senantiasa teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang yang khalafahum, orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullahi, sampai datanglah perkara Allah Subhanahu wa taala, yaitu datanglah angin yang lembut mengambil mengambil nyawa kaum muslimin. Baik, ini adalah keutamaan ahlul ilmu yang keenam, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu atau ahlul ilmu, mereka adalah orang-orang yang akan tetap istiqomah sampai nanti datang hari kiamat. Waqad qala al-Imamu Ahmadu an hadhihi ta'ifati, dan Imam Ahmad rahimahullah taala itu mengatakan atau berpendapat tentang orang-orang ini, yaitu orang-orang yang tetap teguh di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tetap teguh teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad berpendapat, beliau mengatakan illam yakunu ahlal hadithi, kalau mereka itu bukanlah ahlul hadis, yaitu kalau mereka bukanlah ahlul hadis, fala adri manhum. Kalau mereka bukanlah ahlul hadis, maka aku tidak tahu siapa lagi mereka. Artinya orang-orang seperti ini yang terus berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai ahlu hadis. Kemudian Qadiyat rahimahullah mengatakan arada Ahmadu. Yang dimaksud Imam Ahmad dengan ahlul hadis adalah ahlus sunnah wa man ya'taqidu madhhaba ahlil hadithi. Yang dimaksud oleh Imam Ahmad dalam perkataan sebelumnya adalah ahlus sunnah dan orang-orang yang meyakini madhab ahlul hadis. Baik, itu adalah keutamaan yang keenam, yaitu orang-orang yang selalu berpegang teguh. Orang yang punya ilmu adalah orang yang akan istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya hari kiamat. Kemudian yang ketujuh, anna Rasulullah alaihi salatu wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuraghib ahadan an yaghbita ahadan ala syai'in minan ni'ami allati an'ama Allahu biha illa ala ni'mataini. Rasulullah SAW itu lam yuraghib, tidak memotivasi seorang pun untuk an yaghbita ahadan, untuk iri terhadap seorang pun ala syai'in, pada suatu perkara,
minan ni'amillati an'amallahu biha, pada suatu perkara yang Allah berikan nikmat kepada orang tersebut, illa ala nikmataini, kecuali untuk dua nikmat. Artinya di sini Rasulullah SAW itu tidak memotivasi kita untuk mempunyai perasaan iri kepada nikmat orang lain kecuali pada dua nikmat. Nikmat yang pertama adalah thalabul ilmi wal amalu bihi, yaitu nikmat yang pertama yang hendaknya kita itu termotivasi untuk bisa sama dengan orang itu adalah thalabul ilmi wal amalu bihi, menuntut ilmu dan amal bihi, yaitu menuntut ilmu dan mengamalkannya. Artinya ketika kita melihat orang dia punya ilmu, kemudian dia juga mengamalkan ilmu, maka kita harus termotivasi untuk bisa seperti itu juga. Kemudian yang kedua, nikmat yang kedua adalah at-tajiru, orang yang diberi harta, orang kaya, alladzi ja'ala malahu khidmatan lil islami. Kemudian nikmat kedua yang hendaknya kita itu juga termotivasi untuk melakukannya adalah seorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian harta tersebut dia gunakan untuk menolong agama Islam. Jadi ini adalah dua nikmat yang Rasulullah SAW itu memotivasi kita untuk bisa memiliki rasa iri terhadap orang tersebut, yaitu supaya kita termotivasi untuk bisa seperti dia. Yang pertama adalah nikmat orang punya ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Dan yang kedua adalah nikmat orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, kemudian dia menggunakan hartanya, menghabiskan hartanya untuk membantu agama Islam. Dua hal ini, yaitu dua hal yang hendaknya kita termotivasi untuk bisa melakukannya, untuk bisa memilikinya, itu diambil dari hadis Fa'an Abdillah bin Mas'udin. Dari hadis yang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi wasallam beliau bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad atau tidak boleh hasad, tidak boleh merasa iri illa fitnataini, kecuali dalam dua hal atau dua perkara. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan, seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta, fasalatohu ala halakatihi fil haqqi. Maka dia, si orang yang Allah berikan harta ini tadi, dia menggunakan hartanya untuk uh, fasalatahu ala halakatihi fil haqqi, maka dia menggunakan hartanya untuk kebenaran. Artinya dia menghabiskan hartanya ya untuk dia menghabiskan hartanya untuk dia pakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun atahullahu hikmatan, dan ada seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hikmatan, yaitu berikan ilmu, fahuwa yuqdi biha wa yu'allimuha. Kemudian dia mengamalkan konsekuensi dari ilmu tersebut, artinya dia mengamalkannya, wa yu'allimu biha, kemudian dia mengajarkan, atau wa yu'allimuha, kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut. Ya, jadi ini adalah dua orang yang kita harusnya termotivasi untuk bisa seperti mereka, atau kita bisa punya motivasi supaya kita bisa seperti mereka. Kemudian ini tadi adalah keutamaan yang ke-7. Sekarang kita masuk ke keutamaan ilmu yang ke-8. Sebentar. Baik. Yang ke-8, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan, maja'a fil hadits alladzi akhrajahu al-Bukhari an Abi Musa al-Asy'ari, yaitu adalah penjelasan tentang keutamaan ilmu yang diambil dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad alaihi wasallam qala, beliau bersabda, masalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi. Di sini Nabi Muhammad SAW itu memberikan permisalan ya tentang orang-orang yang memiliki atau orang-orang yang mendapatkan ilmu, yang berhadapan dengan ilmu. Di sini beliau bersabda, masalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamasali ghaitsin asaba ardon. Perumpamaan apa yang Allah utus aku dengannya itu berupa petunjuk dan ilmu seperti hujan lebat yang turun ke sebuah tanah, yaitu seperti hujan yang
turun ke bumi, membasahi bumi. Fakana minha ta'ifatun thayyibatun. Maka di antara bumi yang menerima hujan ini tadi itu ada ta'ifatun thayyibatun, ada bagian bumi yang baik, yang bagus. Qabilatil ma'a, dia menerima air. Fa'anbatat kala'a, kemudian dengan air ini, ya, tanah yang menerima air ini dia menyerap air itu diserap oleh tanahnya. Fa'anbatatil kala'a, kemudian dia menumbuhkan berbagai macam tanaman, tumbuhan, rerumputan, wal ushbal katsira. Kemudian juga menumbuhkan rumput yang banyak. Ini adalah perumpamaan yang pertama dari Rasulullah SAW, yaitu tanah yang bermanfaat, menyerap air, kemudian dia bisa menumbuhkan tanaman dengan air tersebut. Ini menunjukkan perumpamaan terhadap orang yang dia menerima ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut, juga dia amalkan untuk dirinya sendiri. Artinya ilmu yang dia terima itu dia serap, ya, dia terima, kemudian ilmu itu bermanfaat bagi dirinya dengan dia amalkan, kemudian ilmu itu juga bermanfaat bagi orang lain dengan dia ajarkan. Wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'a. Dan ada bagian bumi yang itu berupa ajadib, yang itu berupa tanah yang tandus, tapi tanah tandus ini amsakatil ma'a, dia menahan air. Fa'anbatatil kala mohon maaf. Fanafa'allahu bihan nasa. Kemudian dengan perantara air yang ditahan oleh tanah tandus ini, ya, maka manusia pun akhirnya mendapatkan manfaat dari air tersebut. Fasyaribu, maka mereka meminum airnya, air yang ditahan oleh tanah itu tadi. Wasaku, kemudian dia memberi minum hewan ternaknya, kemudian wazara'u, dan dia menggunakannya untuk panen atau bertani. Jadi ini contoh golongan yang kedua, di mana golongan ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya airnya diserap, kemudian menumbuhkan tanaman, dan tanaman ini bermanfaat bagi yang lain. Nah, kalau yang kedua, airnya itu tidak terserap. Artinya air yang turun ke bumi di tanah tandus ini hanya tertahan di permukaannya saja, di permukaan tanahnya saja. Kemudian setelah itu walaupun airnya tidak terserap, tapi airnya tertahan, kemudian bisa bermanfaat bagi manusia lainnya, yang dimana manusia bisa menggunakannya untuk minum atau untuk berternak dan bertani dan seterusnya. Maka di sini perumpamaan orang yang kedua, dia menerima ilmu, ya, dia mengajarkannya kepada orang lain, tapi ilmu itu tidak begitu manfaat bagi dirinya karena tidak dia amalkan. Wa asaba ta'ifatan ukhra. Kemudian ada bagian bumi yang lain yang terkena hujan, innama hiya qi'anun. Yang dimana bagian bumi ini adalah qi'anun, yaitu berupa tanah kering, ya, tanah kering, tanah datar, latum sikuma'an, tidak menahan air, ya, sehingga tidak bisa dimanfaatkan, walatun bitu atau walatun bitu kalaan, dan tidak menumbuhkan berbagai macam tanaman atau tumbuhan, yang ini merupakan kondisi orang yang ketiga atau kondisi bumi yang ketiga, yaitu kondisi bumi yang dimana dia terkena air tapi tidak menahan air, juga tidak menumbuhkan tanaman. Artinya ini adalah perumpamaan, nanti dijelaskan setelahnya, adalah perumpamaan orang yang tidak ada kepedulian terhadap ilmu, sehingga ketika ilmu datang kepadanya, ya dia buang muka gitu ya, dia tidak peduli dengan hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, fadzalika masalu man faqaha fi dinillahi. Ini adalah contoh orang yang dia faqaha fi dinillahi, contoh orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala, wa nafa'ahu ma ba'atsani Allahu bihi. Kemudian dia mendapatkan manfaat dari apa yang aku diutus Allah untuknya. Artinya mendapatkan manfaat dari mendapatkan manfaat dari apa yang Rasulullah bawa, yaitu berupa ilmu. Fa alima wa allama, kemudian dia akhirnya belajar ilmu tersebut, wa allama, dan mengajarkannya. Ini perumpamaan orang yang
dia bisa menerima ilmunya, kemudian bisa mengajarkannya kepada orang lain atau memberikan manfaat ilmu tersebut kepada orang lain. Kemudian wa mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san. Kemudian perumpamaan atau di dalam tiga golongan tadi ada perumpamaan orang yang lam yarfa bidzalika ra'san, yang tidak peduli sama sekali tentang ilmu, ya, walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi, dan dia tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala atau tidak menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang aku diutus untuk memberikannya. Ini perumpamaan yang lain lagi dari orang-orang yang dia tidak peduli dengan datangnya ilmu dan mungkin tidak mencarinya juga atau yang lainnya, maka akhirnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tidak berguna baginya. Dan ini disebutkan Syekh Utsaimin di poin yang ke-8, yaitu permisalan perbedaan orang-orang ketika berhadapan dengan ilmu. Berarti di sini ada yang dia bisa menyerap ilmu, kemudian dia bisa mengamalkannya dan bisa ilmu itu bermanfaat bagi orang lain. Tentu ini punya keutamaan yang lebih besar daripada kelompok lainnya. Kemudian yang kedua tadi ada orang yang dia bisa memberikan manfaat terhadap ilmunya kepada orang lain, tapi ilmu itu tidak bermanfaat baginya. Jadi di antara penjelasannya adalah orang yang tidak mengamalkan ilmunya, tapi dia ajarkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sama sekali tidak peduli dengan datangnya ilmu. Baik, kemudian yang selanjutnya poin ke-9, Syekh Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan annahu tariqul jannati. Bahwasanya ilmu ini merupakan jalan untuk menuju surga. Kama dalla ala dzalika haditsu Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hal ini ditunjukkan oleh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Maka siapapun yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati, maka dia pun akan maka akan mudah baginya atau Allah mudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini keutamaan ilmu yang kesembilan, yaitu adalah ilmu bisa menjadi jalan yang mudah untuk menuju surga. Dan ini eh, bisa kita lihat dari hadis riwayat Muslim tadi, yaitu siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Dan jalan di sini dijelaskan bahwa jalannya bisa berupa jalan yang hakiki, jalan yang memang dia keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, untuk datang ke masjid atau untuk mengikuti suatu kajian atau yang lainnya. Intinya dia benar-benar berjalan di situ. Atau jalan yang dimaksud di sini adalah bisa juga jalan yang bermakna jalan maknawi, yaitu jalan yang dimana dia itu apa, menempuh suatu marhalah atau menempuh suatu tangga untuk menuntut ilmu. Dia mulai dari belajar kitab yang dasar, kemudian dia lanjutkan untuk belajar kitab setelahnya, dan seterusnya bertahap seperti itu. Jadi siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dalam hadis ini itu bisa bermakna dia memang betul-betul keluar rumah untuk menuntut ilmu, jalan ke masjid dan seterusnya, atau dia menempuh suatu tahapan untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang ke-10, Syekh Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan, maja'a fi hadits Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh atau yang datang dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia terhadap ilmu agama. Maksudnya Syekh Utsaimin menjelaskan, yaj'aluhu faqihan fi dinillahi azza wa jalla. Maka Allah akan jadikan dia adalah orang yang faham dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Wal fiqhu fid dini, kemudian wal fiqhu fid dini, pemahaman terhadap agama ini, laisal maqsudu bihi fiqhul ahkamil amaliyati al makhsusati inda ahli ilmi bi ilmil fiqhi faqat. Yang dimaksud dengan pemahaman agama dalam hadis ini, ya, Allah fahamkan dia terhadap agamanya, itu yang dimaksud pemahamannya itu bukan hanya ilmu fikih saja. Di sini Syekh Utsaimin mengatakan laisal maqsudu bihi, ya, fiqhal ahkamil amaliyati. Bukan maksudnya itu
Atau maksudnya bukan terbatas pada pemahaman terhadap hukum-hukum amaliyah yang disebutkan oleh ahlul ilmu atau para ulama disebut dengan ilmu fikih. Bukan terbatas pada ilmu itu saja. Walakinal maksudu akan tetapi yang dimaksudkan di sini atau walakinal maksuda bihi yang dimaksudkan di sini adalah huwa ilmu tauhidi, adalah ilmu tauhid, wa usulid kemudian ilmu usuluddin, ilmu akidah, wa ma yata'allaqu bi syariatillahi azza wa jalla, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yakun min nususil kitabi wa sunnati illa hadzal haditha. Kalau tidak ada keutamaan dalil tentang keutamaan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah kecuali hadis ini, ya, illa hadzal haditha fi fadlil ilmi, untuk menjelaskan keutamaan ilmu, lakana kamilan fil hasi ala talabi ilmi syar'iyati atau ala talabi ilmi syariati wal fiqhi fiha. Kalau di dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada dalil yang memotivasi, misalnya tidak ada yang memotivasi untuk menuntut ilmu kecuali hadis ini, yaitu kecuali hadis dari Muawiyah ini, maka kata Syekh Utsaimin, hadis ini sudah cukup untuk jadi pemantik motivasi kita, untuk jadi pemicu motivasi kita untuk belajar ilmu agama. Jadi di sini orang yang Allah kehendaki ada kebaikan pada dirinya, maka Allah akan fahamkan dia terhadap ilmu agama. Dan ilmu di sini tidak terbatas hanya ilmu fikih saja, tapi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat Allah juga masuk dalam hadis ini. Seperti tadi disebutkan, ada ilmu tauhid, ilmu akidah, dan berbagai macam ilmu syar'i lainnya. Yang ke-11, Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan annal ilma nurun. Ilmu itu adalah cahaya yastadhi'u bihi al-abdu. Yang cahaya ini dipakai oleh seorang hamba untuk menerangi hidupnya atau menerangi jalannya. Fa ya'rifu kaifa ya'budu rabbahu. Maka dengan cahaya ini dia akan mengetahui bagaimana cara menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, wa kaifa yu'amilu ibadahu, dan bagaimana juga cara berinteraksi dengan baik kepada sesama manusia. Jadi di sini Syekh Utsaimin mengatakan bahwa ilmu itu merupakan cahaya yang menerangi jalan orang yang memilikinya. Di mana dengan cahaya ilmu ini, ya, seorang itu akan memakainya atau menggunakan ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kemudian dengan cahaya ilmu ini dia juga akan berinteraksi dengan sama manusia menggunakan akhlak-akhlak yang mulia, yu'amilu ibadahu. Akan bisa berinteraksi dengan manusia, bergaul dengan manusia dengan baik karena dia punya cahaya ilmu yang dia miliki. Fatakunu masiratuhu fi dzalika ala ilmin wa basiratin. Maka jadilah jalan yang dia tempuh, jalan hidupnya dengan ilmu yang dia miliki, itu menjadi jalan hidupnya berada di atas ilmu, wa basiratin berada di atas ilmu. Jadi dengan ilmu, ya, seorang itu dengan ilmu seorang akan menerangi jalan hidupnya, baik itu dia akan lebih baik lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih baik lagi ketika berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Yang ke-12 kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annal alima nurun yahtadi bihin nasu fi umuri dinihim wa dunyahum. Seorang alim, seorang ahli ilmu atau seorang, sebentar Afwan. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-12, annal alima nurun, ilmu seorang yang berilmu itu seperti cahaya
yahtadi bihin nasu fi umuri dinihim wa dunyahum. Seorang yang punya ilmu itu dia seakan-akan seperti cahaya yang bisa digunakan oleh orang-orang lainnya untuk untuk menjelaskan perkara dunia dan agama mereka. Jadi keutamaan orang yang memiliki ilmu dia seperti cahaya yang bisa menerangi manusia lainnya. Ya, dia seperti cahaya yang bisa menerangi manusia lainnya. Dengan ilmu yang dia miliki maka dia bisa membimbing manusia ya untuk menjadi lebih baik lagi di perkara agama dan perkara dunianya. Wala yakhfa ala katsirin minna qissatur rajuli alladzi min bani Israil. Maka sudah tidak samar lagi bagi kita tentang kisah seorang dari Bani Israel qatalatis anwatis ina nafsan yang membunuh 99 nyawa. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi, maka dia pun bertanya siapakah orang yang paling berilmu di bumi ini, atau siapakah di antara orang-orang ini yang paling berilmu. Fadalla ala rajulin abidin fasa'alahu hallahu min taubatin. Maka orang-orang pun menunjukinya atau mengarahkannya kepada seorang ahli ibadah, ya, seorang ahli ibadah, dan si pembunuh ini bertanya apakah kalau saya bertaubat masih diterima, apakah saya masih bisa bertaubat gitu ya. Faka'annal abida ista'dhamal amru, maka seakan-akan si ahli ibadah ini dia menganggap dosanya sangat besar sehingga dia mengatakan faqala. Dia menganggap dosanya ini adalah dosa yang begitu besar sehingga dia mengatakan tidak ada taubat lagi untukmu wahai si pembunuh, katanya seperti itu. Faqatalahu, maka pembunuh ini akhirnya membunuh abid tadi, membunuh ahli ibadah tadi, fa'atamma bihil mi'ah, maka dia akhirnya menyempurnakan pembunuhannya menjadi 100 nyawa atau 100 orang. Tsumma dhahaba ila alimin, kemudian dia pun mendatangi seorang alim, seorang ahli ilmu. Fasa'alahu, kemudian dia bertanya kepada ahli ilmu tersebut apakah dia masih bisa dibukakan pintu taubat atau apakah dia masih bisa bertaubat. Fa akhbarahu anna lahu taubatan, maka ahli ilmu ini memberitahunya bahwa dia masih bisa bertaubat, masih ada taubat untuknya. Wa annahu la syai'a yahulu bainahu wa bainat taubati, dan tidak ada yang menghalangi dia dengan taubat. Nah, lihat di sini perbedaan jawaban dari ahlu ilmu dan ahlu ibadah. Jadi kalau yang ahlu ibadah, ya, karena dia mungkin tidak tahu tentang ilmunya, maka dia menjawab tidak ada taubat untuk orang tersebut, sehingga akhirnya itu membahayakan dirinya sendiri. Kemudian untuk orang yang alim, dia menjadi cahaya yang bisa membimbing orang lain. Ketika ditanya apakah si pembunuh ini masih punya taubat, dia menjawab masih punya taubat dan tidak ada yang menghalangi antara engkau dengan taubat, katanya si alim. Maka ini yang diambil oleh Syekh Utsaimin sebagai keutamaan ilmu yang selanjutnya, yaitu yang ke-12 tadi, tentang orang yang berilmu itu menjadi cahaya menerangi orang-orang lainnya, yang dimana orang berilmu ini adalah orang yang bisa membimbing orang-orang yang lainnya. Sumadalahu ala baladin ahluhu salihuna. Kemudian si alim tadi, orang yang berilmu tadi itu, dia menyuruh pembunuh tadi untuk pergi ke sebuah kota, sebuah tempat yang penduduknya adalah orang-orang soleh. Liyakhruja ilaiha, ya, dia diminta untuk pergi ke sana. Fa kharaja fa atahul mautu. Kemudian si pembunuh tadi pun pergi ke kota tersebut dan dia pun meninggal di tengah jalan, fi asna'i tariqi, meninggal di tengah jalan. Wal qissatu masyhuratun, dan kisah ini adalah kisah yang sangat masyhur. Fanzuril farqa, maka lihatlah perbedaannya bainal alimi wal jahili, lihatlah perbedaannya antara orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Yang terakhir dari keutamaan ilmu dan penuntut ilmu dari Syekh Utsaimin rahimahullah adalah annallaha yarfa'u ahlal ilmi fil akhirati wa fid dunya. Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat orang yang orang yang memiliki ilmu, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Amma fil akhirati, adapun derajat dia dinaikkan di akhirat, fa innallaha yarfa'uhum darajatin,
bihasabi ma qamu bihi minad da'wati ila Allah azza wa jalla wal amali bima alimu. Maka Allah Subhanahu wa taala ya itu menaikkan derajatnya orang yang berilmu di akhirat sesuai dengan kadar dakwahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kadar amal yang dia lakukan selama hidupnya. Wa fid dunya, dan di dunia, yarfa'uhumullahu baina ibadihi bihasabi maqamu bihi. Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat orang tersebut di dunia sesuai dengan apa yang dia lakukan terhadap agama ini. Jadi di dunia Allah naikkan derajatnya para ahli ilmu, dan kita sering mendengar betapa ahli ilmu itu dimuliakan oleh orang lain, baik ketika dia masih hidup maupun dia sudah meninggal. Sampai sekarang bahkan yang menulis kitab ini Syekh Utsaimin rahimahullah taala itu masih kita bacakan kitabnya, masih kita ajarkan kitabnya, dan setiap kali namanya disebut kita mendoakan beliau dengan doa rahmat, dan ini juga berlaku untuk ulama lainnya juga. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat orang-orang yang berilmu. Allah taala berfirman surah Al-Mujadalah ayat ke-11 atau surah Al-Mujadilah ayat ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat ya orang-orang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu dinaikkan lagi derajatnya lebih tinggi beberapa derajat. Insya Allah sampai sini yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Pertemuan di pekan depan kita lanjutkan untuk membahas pasal yang ketiga, yaitu hukum menuntut ilmu. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi.